Orang rekor. Ya, sok. Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siswa-siswi kelas 8, 1 dan 82 yang Ibu cintai, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Quran hadis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan memberikan pembelajaran lanjutan. Coba kalian lihat LKS halaman 47. Ibu akan menjelaskan tentang hadis, potongan hadis. Dalam syariat, menjadi pengemis adalah dilarang, kecuali sangat terpaksa. Bisa menjadi pengemis kalau terpaksa. Terpaksa meminta kepada seseorang untuk kebutuhan pada waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajihi mur'atul lahmin." Yang artinya seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Alangkah ngerinya kita kalau wajah kita ini tidak ada dagingnya, yang ada adalah hanya tinggal tulang belulang. Akibat apa? Akibat orang itu sering mengemis. Di hadis berikutnya, man sa'ala min ghairi fakrin faka'an nama ya'kulul jamro. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Ngeri sekali. Banyak sekarang ini pengemis-pengemis yang seolah-olah dia tidak mampu, tapi kenyataannya banyak sekali kekayaannya. Nah, maka dia itu akan memakan bara api. Ini hadis Rasulullah. Tadi dikatakan bahwa meminta-minta itu dibolehkan apabila dalam keadaan mendesak, dalam keadaan terpaksa, untuk kebutuhan pada hari itu. Kalau kita tidak meminta, maka kita akan mati kelaparan. Seperti memakan bangkai pun, kalau terpaksa tidak ada makanan apapun, itu bisa kita makan. Tapi hanya untuk pada waktu itu, bukan selanjutnya, bukan seterusnya. Tapi Rasul juga mengharuskan kepada kita, kalau kita memberikan sesuatu itu harus dimulai orang yang menjadi tanggungan kita, yakni yang wajib kita nafkahi. Ya, dalam lanjutan hadis itu, memberikan itu kepada orang yang terdekat dulu. Jangan mencari orang lain yang lebih jauh, yang kita sendiri tidak mengetahui keberadaannya, ya, atau sedangkan keluarga kita sendiri yang menjadi tanggungan kita itu terlantar. Itu alangkah dilarangnya oleh Rasul. Maka kita harus memberikan sesuatu itu, menafkahi sesuatu itu harus yang menjadi tanggungan kita. Seperti hadis berikut. Iya. Wabda biman ta'ulu. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.
orang yang menjadi tanggungan ya, itu harus didahulukan. Kita akan sangat berdosa apabila ada keluarga kita yang mati karena kelaparan. Bahkan bukan hanya keluarga ya, tetangga pun kalau mati kelaparan sedangkan kita berkecukupan, maka kita akan dosa. Tapi di sini ya, sedekah itu juga ada aturannya. Ada aturan yang mengharuskan ya, bahwa bersedekah itu ya di samping kita harus memberikan kepada keluarganya, pada fakir miskin, sedekah itu pun harus berasal dari kelebihan harta setelah keperluan kita terpenuhi. Setelah keperluan kita terpenuhi. Maksudnya, jadi ada orang yang membutuhkan, kita keluarkan dari begini, dari harta yang kita punya, tetapi keperluan kita juga terpenuhi. Maksudnya keperluan yang sangat mendasar, bukan keperluan misalnya tidak mau sedekah kalau karena belum kebeli mobil, ya itu bukan itu. Tetapi di awal juga di awal pembelajaran kita sudah diwajibkan kita berinfak 2,5% yang harus diberikan kepada orang 8 asnaf. Ya. Tetapi di sini sedekah itu bagi orang sebaik-baiknya dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkan. Nah, maksudnya sedekah yang paling baik adalah diberikan kepada keluarganya, fakir miskin, dan sedekah tersebut berasal dari kelebihan harta setelah keperluan terpenuhi. Keperluan terpenuhi ini keperluan yang mendasar ya. Seperti kebutuhan makan, sandang ya. Bukan keperluan yang lebih gitu ya, yang sangat lebih, tapi ini yang sangat mendasar. Tetapi orang itu akan lebih baik kalaupun dia berbagi, walaupun dirinya sendiri kekurangan, tetapi kekurangannya itu bisa terpenuhi. Dan insya Allah dengan bersedekah kita akan menjadi tenang. Harta kita juga akan bertambah. Ya. Seperti pelajaran yang sebelumnya, bahwa Allah akan melipat gandakan harta yang kita punya itu baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak kelas 8, mungkin pembelajaran kali ini dari Ibu cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan sambil menjadikan motivasi kita dari sejak masih MTS kita termotivasi untuk bisa bersedekah. Dan termotivasi untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Cukupkan dengan yang kita punya, karena kita sangat ngeri. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan di hari kiamat kita tidak dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini hadis Rasul, nanti dilihat oleh kalian halaman 47 dan 48 dalam LKS. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini anak-anak tidak puas, dan kepuasan itu nanti kita akan bertemu di tatap muka entah kapan. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan kita akan segera bertemu pada tatap muka. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.